Amerika nggak rohani. Survei resmi, tiap bulan ada 30.000 orang pindah dari gerejanya. Kalau pindah gereja yang percaya Yesus nggak apa-apa. Ini pindah gereja setan, pindah aliran lain, aliran itu, aliran ini, dan lain sebagainya. Amerika. Mudah-mudahan sheriff yang baru ini bisa balikin Amerika ke track yang benar. Saya nggak milih dia. Tapi saudara mesti tahu, Alkitab di Amerika nggak lagi ditaruh di sekolah, ditaruhnya di penjara. Jadi Alkitab di Amerika bukan buku panduan, tapi buku penyesalan. Udah masuk penjara baru baca, oh, Tuhan ampuni saya, baru begitu. Amerika nggak rohani. Tahu nggak yang lagi kebangunan rohani? Indonesia. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang dahsyat buat setiap kami. Mari pada malam hari ini kami ingin mengakui bersama bahwa kami gak bisa tanpa Engkau, Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu berjalan dengan sahabat kami setiap hari, yaitu Engkau sendiri. Bicara buat kami, terobosi setiap kami, tegur kami, koreksi kami, Tuhan. Mari Roh Kudus Kau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di-extend buat Dave and Praise and Worship Team. Shalom GSJS Jakarta. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Pastor Andrew, terima kasih for having me. Oh, di sana dia. Oke, kalau saudara senang judul khotbah. Judul khotbah saya malam hari ini adalah People Connection. Membangun hubungan, bahasa Indonesianya. Karena istilah ini udah gak dipakai lagi sama Nokia, jadi kita pakai aja ya, People Connection. Yuk lihat sama-sama. Matius 18, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 18, monitor di panggung boleh dikecilin. Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Alkitab catat begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya semua saudara tahu ayat-ayat ini, karena ayat-ayat ini cukup terkenal di kebaktian-kebaktian yang sepi pengunjung. Biasanya kalau kebaktian udah gak ada yang datang, yang di depan mulai ngutip ayat ini. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Betul sih saudara, tapi begini, kita ini kalau baca Alkitab, kita harus selalu lihat konteksnya. Yesus lagi bicara soal apa? Yesus lagi bicara sama siapa? Yesus bicaranya sebelum disalib atau sesudah disalib? Kita harus cerdas dalam kita membaca Alkitab. Ya. Nah, ternyata dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, Yesus nggak lagi bicara tentang kebaktian yang sepi pengunjung. Nggak sama sekali. Tapi ternyata Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya tentang cara membangun hubungan. Karena kalau saudara lihat mulai ayat yang ke-15, jelas Yesus katakan kalau ada saudaramu jatuh dalam dosa, tegur dia 4 mata. Ya, kita gitu nggak hari ini? Kita hari ini lihat ada teman jatuh dalam dosa, langsung diviralin sama kita. Alkitab catat tegur dulu 4 mata. Ya, masih juga jatuh dalam dosa, panggil saksi yang lain. Masih juga jatuh dalam dosa, sampaikan masalahnya buat jemaat. Masih juga jatuh dalam dosa, anggap dia orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai, kata Yesus. Lalu muncullah ayat-ayat yang baru saja kita baca. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Lalu tiba-tiba Yesus menambahkan dengan kalimat yang sangat-sangat powerful di ayat 19.
Yesus bilang gini, jika ada di antara kamu 2 saja, mereka bisa sepakat dan mereka minta apa saja, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Nah, ternyata Yesus ini menggunakan kata sepakat. Nah, ternyata kata sepakat diambil dari bahasa musik. Tolong ingat ini baik-baik. Bahasa Yunaninya namanya adalah symphoneo. Dari kata symphoneo kita bisa dapatkan kata simfoni dalam bahasa Indonesia. Atau harmonisasi dalam bahasa Indonesia. Ternyata Yesus ini sedang mengajarkan konsep kesatuan paling luar biasa. Namanya symphoneo. Kita orang Kristen sudah turun-temurun, kita berpikir kesatuan itu jadi seragam. Kesatuan harus jadi sama. Makanya orang Kristen di mana-mana gitu kan, GSJS Jakarta doang kayaknya enggak. Orang Kristen tuh bahasa rohnya mesti sama. Dandanan mesti sama. Genre musik mesti sama. Ada yang metal dikit, setan itu pasti. Kita gitu gaya kita. Karena di belief system kita, konsep kesatuan itu harus sama. Harus seragam semuanya. Nah, saudara kalau mau lihat konsep kesatuan paling luar biasa, lihat grup musik. Ya, lihat sebuah grup band. Itu konsep kesatuan paling dahsyat yang diajarkan oleh Yesus. Saudara pernah lihat grup musik pemain gitar iri sama pemain drum? Gak ada grup musik kayak begitu kan? Pernah lihat grup musik pemain bass iri sama vokalis? Sialan dia nyanyi, gue main bass. Gak ada. Grup musik di mana-mana, setiap personelnya, mereka memerankan peran mereka masing-masing sampai timbullah harmonisasi. Sampai muncul simfoni. Ternyata konsep kesatuan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan kita nuntut keseragaman, tidak. Tapi konsep kesatuan yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kita bisa menerima perbedaan. Itu dia. Dan Yesus tahu ini bukan perkara mudah. Ini perkara sulit. Makanya dikasih angka sama Tuhan Yesus. Berapa tadi? 2 saja. Ya, 2 bisa sepakat. Mereka berdoa, doa mereka akan dijawab sama Bapa di surga. Nah, kita harus cek selama ini. Jangan-jangan doa-doa kita powerless, doa-doa kita nggak ada kuasanya, doa kita nggak pernah dijawab. Jangan-jangan kita selalu nuntut dari orang lain untuk sama kita. Kita nggak mahir in people connection. Kita nggak jago di membangun hubungan, nggak sama sekali. Kita nuntut semua orang harus sama dengan saya. 2, mulai dari rumah dulu. Suami introvert, istri ekstrovert. Mulai dari situ dulu coba. Ya, introvert katanya kalau ketemu orang baterainya habis. Ekstrovert mesti ketemu orang biar baterainya full. Coba belajar menerima perbedaan. Nanti lihat, doa-doa saudara akan dijawab sama Bapa di surga. Asal kita mahir bisa menerima perbedaan. Nah, sekarang begini. Yesus memilih kata sepakat karena memang gaya hidup, lifestyle-nya Tuhan kita memang seperti itu. Tuhan kita, dia nggak pernah jadi one man show. Tuhan kita nggak pernah jadi pemain tunggal. Dia nggak pernah jadi penyanyi solo. Nah, salah satu alasan saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus adalah begini. Yesus itu nggak pernah kasih teori buat kita. Yesus apa yang dia omongin, dia udah lakukan. Itu Tuhan Yesus. Nah, waktu dia menggunakan atau dia memilih kata sepakat, ternyata memang gaya hidupnya seperti itu. Allah kita adalah Allah yang cinta sama hubungan. Makanya Tuhan gak suka perpecahan. Tuhan gak suka ada orang datengin dia. Tuhan pesan sama orang itu, kalau ada sesuatu sama saudaramu, beresin dulu. Baru datang ke saya. Tuhan seperti itu. Dia gak suka perpecahan. Karena dia Allah yang cinta sama hubungan. Nah, ternyata dari proses penciptaan, dia udah kasih tahu. Dia udah kasih tahu isu yang satu ini. Yuk lihat sama-sama. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Alkitab bilang begini, berfirmanlah Allah, baiklah siapa saudara? Kita, ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertama kali Tuhan menyatakan dirinya, dia gunakan kata kita. Dan saya percaya anak SD sudah tahu, kalau dengar kata kita berarti lebih dari 1. Ada beberapa di dalamnya. Dan saya percaya kita orang Kristen, kalau dengar kata kita tahu di dalamnya ada siapa? Allah Bapa, Anak, Roh Kudus.
membentuk satu kesatuan, namanya Tuhan. Nah, ternyata ini memang lifestyle-nya Tuhan kita seperti itu. Nah, sekarang, waktu lagi proses penciptaan, ada malaikat ditendang dari surga. Saudara tahu cerita itu? Namanya Lucifer. Oke, kasus Lucifer ditulisnya di Yesaya 14 dan Yehezkiel 24. Kita nggak ada waktu untuk membahasnya semua. Tapi itu di saat proses penciptaan. Kalau saudara baca Yesaya 14, ya, Lucifer dalam beberapa ayat, aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi. Aku hendak menyamakan bintang-bintang di langit. Pertama kali Tuhan represent dirinya, Tuhan gunakan kata kita, iblis aku. Tuhan punya gaya hidup namanya community centris. Berpusat pada hubungan. Dan ternyata iblis punya gaya hidup juga, namanya egocentris. Dan iblis keakuannya ini tinggi sekali. Dan iblis lagi kerja keras hari ini. Untuk ciptaan Tuhan, ikutin gaya hidupnya dia. Iblis gak apa-apa lihat saudara gereja, lihat saudara pelayanan. Tapi iblis lagi kerja keras supaya kita semua ikutin lifestyle-nya dia. Mentingin diri sendiri. Saya udah bahas di bulan November kemarin, ya, nggak apa-apa saya ulang sedikit. Selama 2024 di FYP saya ada dua kata yang sering lewat, NPD sama gaslighting. Samakah FYP saudara? Oh nggak pakai sosial media saudara ya? Oke. Dua kata ini sering banget lewat di sosial media saya, di FYP yang masuk ke saya. NPD, Narcissistic Personality Disorder. Saudara mesti tahu, kita semua terlahir narsis. Setuju saudara? Saudara kalau lagi ngaca tuh ngapain? Hah? Gila rambut gue ya, baru di highlight. Hah? Narsis is very okay. Yang nggak boleh disorder. Kalau sampai disorder, di mana-mana kita mau jadi bintang, di mana-mana kita mau jadi center of attention, ini yang bahaya. Dan banyak orang sekarang offside udah sama gini-ginian, offside, udah kelewatan. Mereka jual informasi, mereka jelekin saudara, supaya mereka dapat spotlight. Mereka jatuhin saudara, supaya mereka dapat panggung. Relate? Sama ternyata semua. 2024 saya berhadapan sama 6 NPD. Sampai waktu ketemu mas psikolog bilang gini, Jess, you need help. You need help. Kok bisa kuat? Gimana caranya? Gini-ginian. Orang-orang yang selalu mau dapat bintang, padahal Tuhan sudah menciptakan saudara dan saya sebagai bintang. Tapi kita mau ala-ala Grab driver, mau pakai bintang juga. NPD. Nah, salah satu prakteknya namanya gaslighting. Pemutar balikan fakta. Saudara mesti tahu, orang-orang yang praktek gaslighting adalah orang-orang yang sering menggunakan kata tapi waktu mereka minta maaf. So be careful with this. Saya mengajak GSJS Jakarta, kalau punya salah, minta maaf dan titik. Setuju saudara? Gak usah pakai tapi. Banyak pengalaman sama nih sama saya kayaknya. Suami kalau ketahuan selingkuh minta maaf and titik. Gak usah tapi-tapian. Saudara tahu tapi kan? Ingat, tapi itu membatalkan kalimat sebelum. Kata tapi paling sering muncul di acara idol kan? Penyanyinya selesai nyanyi, jurinya ngomong gini, kamu bagus tapi berarti gak bagus. Tapi membatalkan kalimat sebelum. Orang yang minta maaf dengan kata tapi, he is not sorry. She is not sorry. Saya minta maaf. Tapi cewek itu selalu masakin saya, kamu gak pernah. Loh. Nih orang NPD, mereka yang sakit, kita yang masuk rumah sakit. Mereka yang sakit jiwa, kita yang minum obat. Karena apa? Gaslighting, muter balikin fakta. Mutar balikan kebenaran. Ulah siapa? Iblis. Saudara kalau baca perjanjian baru, salah satu gejala manusia di akhir zaman, nomor satunya adalah mentingin diri sendiri. Egosentris. Berpusat sama diri sendiri. Nah ternyata Alkitab sudah catat, gejala orang yang individunya tinggi.
Yuk lihat sama-sama. Amsal 18 ayat yang pertama. Amsal 18 ayat yang pertama. Orang yang apa saudara? Menyendiri, mencari apa saudara? Keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang yang individunya tinggi, dia cari maunya sendiri, dan dia nggak bisa dibilangin. Nggak bisa dikasih input, nggak bisa dikasih nasihat, nggak bisa dikasih pertimbangan. Langsung tersinggung, langsung naik darah, langsung marah. Nah, kalau ada gejala ini sama saudara, buru-buru cari support system. Buru-buru cari komunitas. Ingat, semua negara-negara yang penduduknya individualnya tinggi, gereja sulit bertumbuh. Eropa lihat, gedung gerejanya banyak, tapi nggak dipakai. Cuma jadi objek turis. Kenapa? Karena penduduknya udah lulu gue. Lu mau apa bukan urusan gue mau ngapain bukan urusan lo. Individunya tinggi. Cuman dikasih input, yuk ke gereja. Marah, itu orang Eropa. Amerika. Jangan pernah mikir Amerika tuh rohani. Enggak. Cuman karena uangnya ada in God we trust. Amerika enggak rohani. Survei resmi, tiap bulan ada 30.000 orang pindah dari gerejanya. Kalau pindah gereja yang percaya Yesus enggak apa-apa. Ini pindah gereja setan, pindah aliran lain, aliran itu, aliran ini, dan lain sebagainya. Amerika. Mudah-mudahan sheriff yang baru ini bisa balikin Amerika ke track yang benar. Saya nggak milih dia. Tapi saudara mesti tahu, Alkitab di Amerika nggak lagi ditaruh di sekolah, ditaruhnya di penjara. Jadi Alkitab di Amerika bukan buku panduan, tapi buku penyesalan. Udah masuk penjara baru baca, oh, Tuhan ampuni saya, baru begitu. Amerika nggak rohani. Tahu nggak yang lagi kebangunan rohani? Indonesia. Salah satu roh yang lagi kuat bergerak di akhir zaman. Namanya adalah roh Kain. Saudara tahu Kain? Kain itu bukan yang nempel di badan saudara, bukan. Kain ini kakaknya Habel. Yuk kita lihat, Yudas ayat yang ke-11. Yudas itu cuma satu pasal. Dan Yudas lagi bicara hukuman atas guru-guru palsu. Yudas lagi bicara tentang the end of times. Ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 nama yang disebut sama Yudas, Kain, Bileam, sama Korah. Bileam sama Korah disebut salahnya sama Yudas. Ya, Bileam itu kesesatan dalam hal uang atau upah, Korah itu rebellion, pemberontakan. Nah, tapi Kain agak-agak gray area di Alkitab bahasa Indonesia. Nah, ternyata kalau kita pelajari baik-baik, maksudnya Yudas adalah celakalah mereka yang ikutin lifestyle-nya Kain. Itu ternyata maksudnya Yudas. Nah, pertanyaannya sekarang, lifestyle-nya Kain itu kayak apa sih? Cerita Kain cuman ada di Kejadian 4. Judulnya Kain dan Habel. Saya kasih highlight ya buat saudara. Satu hari 2 kakak beradik ini mempersembahkan korban bakaran. Kain dari pertanian, Habel dari peternakan. Menurut guru-guru sekolah minggu, asapnya Kain belak-belok, asapnya Habel lurus ke atas. Boleh kasih tepuk tangan buat guru-guru sekolah minggu? Guru-guru sekolah minggu kalau punya pewahyuan paling dahsyat. Itu asapnya Kain belak-belok nggak ada loh di Kejadian 4. Itu pewahyuannya mereka, tapi nancep di kepala saya dari saya kecil. Until today. Nah, ini yang menyebabkan korbannya Kain gak terlalu diterima sama Tuhan. Dan Kain mulai marah. Dia lagi marah, lagi iri, dan lain sebagainya. Tuhan datengin dia. Tuhan kasih pertimbangan, Tuhan kasih input. Kain, hati-hati. Dosa sudah ngintip di depan pintu, kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu akan dikuasai sama dosa. Kain gak peduli. Diajak Habel ke padang belantara, dibunuh Habel. Tuhan datang lagi. Tuhan bertanya, di mana adikmu? Ingat ya saudara, kalau Tuhan bertanya bukan berarti Tuhan gak tahu. Tuhan udah tahu Habel ada di mana. Tuhan kalau bertanya, Tuhan minta pertanggungjawaban. Where is your brother? Masih ingat gak jawabannya Kain?
Apakah aku penjaga adikku? Bahasa Inggrisnya, am I my brother's keeper? Tahu nggak arti kalimat itu? Tuhan, Habil mau susah, mau sakit, mau melarat, bukan urusan saya. Ngapain saya jagain dia? Itu maksudnya. Dia mau mati sekalipun, bukan urusan saya. Ngapain saya jadi brother keeper? Wow, ternyata mentalitas lulu gue ini yang dimiliki Kain adalah mentalitas yang dihasilkan dari gaya hidup yang anti membangun hubungan. Anti menerima perbedaan. Anti komunitas. Saudara mesti tahu, hukuman Tuhan buat Kain mengerikan. Tuhan ngomong gini, oke Kain, mulai hari ini kamu akan jadi pengembara dan pelarian seumur hidupmu. Saya pertama kali baca dulu, saya pikir, Kain enak banget dihukum Tuhan selalu traveling seumur hidup. Saya dulu mikirnya gitu. Ternyata kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris atau dari banyak literatur, ya Alkitab bahasa Inggris paling tepat dari bahasa aslinya. Karena Alkitab bahasa Inggris ngomong gini, from this day, you're gonna be a homeless fugitive and vagabond. Wow, ada kata homeless. Kain dihukum Tuhan, gak bisa pulang seumur hidup. Ngeri. Saudara sadar pulang is a wonderful thing? Belum nyambung kayaknya. Coba kita buktiin sama-sama ya. Semua kalau malam tidur? Saya gak bisa tidur Pak. At least saudara baring-baringan kan? Gak ada yang jam 3 pagi push up 100 kali kan? Semua posisinya tidur, rebahan. Ya, rebahan. Nah, kita tidur 6-7 jam every night. Lucunya kalau alarm bunyi jam 5 pagi. Saya mau tanya, ada yang waktu dengar alarm langsung lompat, gue mau ke kantor. Ada yang gitu? Kita semua kayaknya sama. Waktu dengar alarm, tangan kita ke tombol snooze. Kita ngomong sama istri atau suami, 5 menit lagi yang. 5 menit. Kita tiap pagi baru tidur loh, 7 jam. Kita sulit pisah sama guling dan bantal. Apalagi kalau hujan. Ada istilah tarmut. Tarik selimut. Kita mandi. Kena sabun. Datang di kantor, datang di kampus. Disapa sama teman-teman kantor. Good morning. Kita gimana? Morning. Baru tidur 7 jam loh. Baru mandi, kena sabun. Tapi kita nggak mood tiap pagi. Dan kita beli kopi, kita posting ke IG story. My morning booster. Kita perlu di booster tiap pagi. Anehnya, ini aneh. Setelah kerja 7-8 jam. Jam 5 sore. Ya, menandakan tank kita boleh pulang. Semua gayanya kayak tadi pagi. Morning. Gue balik dulu ya. Dari gesturnya aja semangat kayaknya. Dan gak pulang loh. Punya energi ke moe dulu. Punya energi ikut doa malam dulu. Punya energi latihan musik dulu. Punya energi ke XX1 dulu. Tanpa kita sadari, pulang is a wonderful thing. Waktu Jakarta masih banjir, orang rela gulung celana, lepas sepatu, lewatin banjir. Karena mau kemana? Pulang. Coba kalau mau pergi. Banjir gitu, bos, banjir bos, gak bisa pergi. Lihat nih bos, lihat. Kita gak mau pergi. Hah? Tanpa kita sadari, pulang is a wonderful thing. Kain dihukum Tuhan, gak bisa pulang seumur hidup. Makanya cerita soal pulang di Alkitab, heboh semua kan? Esau sama Yakub waktu damai, pulang, Ishak pesta pora langsung. Anak yang hilang, Lukas 15, waktu dia pulang. Bapaknya potong kambing, Pak keluarin cincin, jubah paling bagus, dan seterusnya. Ingat baik-baik, home is a person, house is a building. Kain gak punya orang untuk dia go home to. Gak punya. Jadi antisosial seumur hidup. Mengerikan. Saudara, kalau Tuhan sudah bicara hal ini, Tuhan tanggung jawab. Makanya saudara dikasih GSJS Jakarta.
Makanya saya bilang dari tadi, Tuhan tuh gak pernah teori-teorian. Dia bertanggung jawab, dia ngomong soal membangun hubungan, ya, dia provide saudara sama komunitas sehat namanya GSJS Jakarta. Saudara bisa ada di sini itu karena Tuhan. Nah makanya kalau menghindari individu tinggi, support system mesti yang sehat. Ya, saya bisa pastikan GSJS Jakarta adalah komunitas support system yang sehat buat saudara. Karena ada kan 2-3 orang buka botol, ada kan yang gitu? 2-3 orang buka taruhan, ada kan yang gitu-gitu? Ada komunitas yang tidak sehat, ada. Nah 3, saya mau bahas buat saudara dengan cepat. Saya janji mau tutup, saya juga selesai. No, I'm kidding. Membangun hubungan. Yang pertama komunitas yang sehat, harus bangun hubungan sama Tuhan. Makanya sepanjang 2024 saya selalu katakan di mana-mana. Kenali Tuhanmu, jangan cuma kenal agama Kristen. Jangan cuma jago 3 lagu cepat, 2 lagu pelan. Jangan cuma jago upacara, jangan cuma jagoan liturgi. Tapi kenali Tuhan kita. Bangun hubungan sama dia. Bangun hubungan. Saya percaya Pastor Andrew dan semua tim leadership di gereja ini sudah mengajarkan ini dengan baik. Bangun hubungan sama Tuhan. Yang kedua, saya langsung yang kedua. Bangun hubungan sama sesama. Jangan sampai kita cuma rame-rame, tapi kita lonely di sini. Makanya kalau gereja ini ada cell group, ikut. Ini bukan pesan sponsor loh. Saya rasa waktu Pastor Andrew sharing, kok connect ya? Saya lagi ngerasa ini urgent. Karena banyak orang kehilangan komunitas. Mereka senangnya rame-rame doang, ya, tapi nggak ada nilainya di dalamnya. Senangnya hura-hura, tapi nggak merubah kehidupan mereka. Sekali lagi, kalau gereja ini ada cell group, join. Itu support system saudara. Saya dari SMA punya geng, ber-5. Dulu waktu pulang sekolah, karena kita nggak banyak duit, kita beli 3 teh botol, 2 nasi bungkus, sendoknya 1, sedotannya 1. Terus makannya gimana? Ganti-gantian. 1 hap, pindah, 2, 3, 4, 5, balik lagi ke saya. Teh botol juga gitu, 1 sip. Mereka kalau saya yang zip, mereka paling sebel. Karena sekali zip, saya setengah botol, turun. Pindah, 2, 3, 4, 5, balik lagi ke saya. Saudara bisa bayangin nggak berapa jigong yang ngumpul di situ? Tapi kita ber-5. 1 sedih, yang 4 ikut sedih. 1 seneng, yang 4 ikut seneng. 1 dipukul, yang 4 nggak terima. Sampai hari ini, kita masih main bareng. Udah 30 tahunan. Lebaran saya ke rumah mereka, Natalan mereka ke rumah saya. Disitulah momen-momen mereka menikmati babi kecap. Hukumnya kalau nggak tahu nggak apa-apa kan? Ini kayaknya belaga nggak tahu kayaknya. Guys, belaga nggak tahu kan? 30 tahunan. Emang nggak pernah berantem Pak? Berantem? Beda pendapat? Beda pendapat. Beda pilpres? Beda banget pilpresnya. Tapi kita bisa menyelesaikan dengan baik. Until today, kalau grup WhatsApp itu, tanggal sekian ngopi bareng yuk. Semua looking forward. Semua niat pengen ketemu satu dengan yang lain. Dan saya kalau lagi ketemu mereka, saya suka wondering, ini kok nggak ada sih di gereja? Kok nggak ada sih gaya hidup gini di gereja? Gereja gitu kan, satu jatuh yang lain seneng. GSJS Jakarta doang nggak ada, makanya saudara kelihatan bingung. Satu seneng, yang lain iri hati. Orang Kristen. There is no gang in the church. Orang Kristen ribut sama gembala, pindah gereja. Gereja baru ribut sama WL, pindah gereja lagi. Gereja baru ribut sama tukang parkir, pindah gereja lagi. Akhirnya hidupnya lari dan mengembara kayak Kain. Dan Yudas katakan, celaka mereka yang ikutin lifestyle-nya Kain. Mereka akan sesat dalam hal uang dan mereka akan berontak di mana-mana. Karena individunya tinggi.
Makanya kita diciptakan Tuhan. Ingat kan saudara, waktu lagi proses penciptaan. Tuhan bilang semua bagus. Hah? Iya kan? Waktu lagi proses penciptaan. Matahari bagus, laut bagus. Tapi waktu dia lihat Adam sendirian. Gak bagus manusia seorang diri. Ingat ya, ayat ini bukan mengacu supaya kita buru-buru nikah. Karena saya ketemu banyak orang Kristen udah nikah tapi masih merasa lonely juga. Di GSJS nggak ada, tenang aja. Saya ketemunya di gereja 3 jam. Ya. Tuhan ngomong gitu, nggak baik manusia seorang diri. Tuhan tuh maksudnya gini, hey, manusia tuh perlu kaca. Manusia perlu dikoreksi. Saya atas anugerah Tuhan dari tahun 97 saya udah melayani Tuhan. Sampai hari ini saya bisa berdiri depan saudara, karena saya punya komunitas. Saya punya teman-teman baik yang bisa koreksi saya. Yang bisa bilang, Jess, salah deh kayaknya begitu. Saya seneng kalau digituin. Jess, kayaknya ngomong gitu salah deh kayaknya. Saya terima selalu kritik dari mereka. Mereka support sistem saya. Sekali lagi, belajarlah berkomunitas. Belajar membangun hubungan. Kalau ada konflik, please don't leave. Jangan pergi. Ada konflik, stay. Selesaikan dengan kasih. Kecuali saudara berhadapan sama NPD. Kita bicara lain nanti. Stay. Kalau di dalam sini udah kuat. Agenda yang ketiga, bangun hubungan keluar. Orang Kristen seringkali bangun hubungan sama Tuhan, sama sesama gak kuat, mau bangun hubungan keluar. Salah ini. Konsepnya salah. Polisi aja pakai pistol, masuk ke daerah gangster, masih kan, I need backup, masih begitu. Ini culun-culun gini, ya ampun, hah? Mau ngumpul bareng penjahat, selesai kita. We need backup. Kita perlu backbone, saudara. Nah makanya belajar, di Komsel tuh belajar. Jangan cuman acara hari Minggu dipindahin ke Komsel, sama juga bohong. Bangun hubungan, ngobrol, bangun hubungan. Saling menerima perbedaan. Baru bangun hubungan keluar. Kemana? Bangun hubungan keluar kemana? Bangun hubungan ke orang-orang yang terluka hatinya. Orang bisa sakit hati, itu kenapa coba? Karena dia mengalami disconnection dengan orang yang dia cintai. Betul apa betul? Sini kayaknya banyak pengalaman dari tadi ya. Sini kayaknya agak jaim sini. Orang tuh terluka karena dia putus hubungan sama orang yang dia cintai. Makanya dia sakit hati. Dan orang kalau sakit hati bisa bikin yang aneh-aneh. Salah satunya NPD, karena sakit hati. Makanya nonton Monsters di Netflix. Oh nggak tahu juga gini-ginian ya. Saudara rohani sekali kayaknya. Monsters itu true story. 2 kakak beradik bunuh papa mama kandung mereka. Kenapa? Karena sakit hati. Cuman karena itu. Makanya saya mengaminkan penyanyi dangdut itu. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Sakit hati ngeri. Saya pernah membangun hubungan sama seorang calon transgender. Cantik. Semua ibu-ibu yang datang lewat semua sama dia. Lewat, dia cantik, dia wangi. Tapi 7 bulan saya bangun hubungan, saya makan hati. Karena dia kalau ketemu maunya di mall. Saya baru kelihatan sama dia dari jauh, dia udah, baby. Ini. Saya dari jauh, behave. Dia gak bisa, sini kangen, sini. Duduk di restoran, suaranya gak bisa dikecilin. Kamu mau pesen apa, beb? Gitu. Semua gak ada yang liatin dia, semua liatin saya. Itu tuh boyfriendnya itu pasti. Makan hati. Dan tiap makan di restoran, saya yang bayar.
Masuk bulan ke-7, singkat cerita, dia telepon saya. Jess, gue baru batalin jadwal operasi ganti kelamin. Duh, kenapa? Gue percaya gue pria normal yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Keluarganya tanya, what did you do, Pastor? What did you say to him? Apa sih yang diomongin? Kalau makan-makan ngomong apa? Dua Lipa. Brand-brand baju, itu yang dia suka. Ini merubah metode konseling saya. Saya hari ini konseling gak lagi ngajar-ngajarin orang, enggak. Hari ini Lukas 7 ya, minggu depan ada lagu baru tuh, lagu gereja. Belajar ya, saya gak gitu-gitu lagi. Metode konseling saya namanya adalah pendampingan. Didampingin, bukan jadian ya, tolong. Tolong digaris bawahi. Didampingin. Dia berubah. Dia buka wig, dia lepas bulu mata, ternyata dia ganteng. Ganteng. Ternyata dia terluka hatinya. Karena dari kecil papanya suka ngomong gini, papa maunya anak perempuan, bukan kamu. Dia terluka. Dia membuktiin sama papanya, saya akan jadi perempuan. Jadi kalau ketemu LGBT, please jangan dihakimin. Itu cuman akibat. Sebabnya yang kita mesti benerin. Makanya di komselnya GSJS harus lahir fathers. Bapak-bapak mesti bangkit di komselnya GSJS Jakarta. Karena mereka ternyata fatherless. Ibu Khofifah waktu menjabat Menteri Sosial udah bilang Indonesia negara fatherless nomor 3 terbesar di dunia. Karena kulturnya kita kan. Suami istri di Indonesia, kalau punya anak, suaminya ngomong ini, kamu urus anak-anak, aku cari uang. Jadi anak-anak gak disentuh sama ayah. Anak-anak, ayah datang kalau anak-anak bermasalah. Baru papa turun tahta. Turunnya pakai kekerasan, verbal sama fisik. Fatherless kita. Fatherless. Orang-orang fatherless punya kecenderungan terluka di dalam. Gak cuman dia batalin operasi ganti kelamin. Dia minta dibeliin Alkitab. Itu ada kan di handphone. Enggak, maunya yang manual. Saya beliin yang manual. Bukanya aja lentik banget. Nuh telenji ya. Mirip ya gue. Orang-orang suka tanya, Jess itu waktu makan-makan 7 bulan tuh jutaan habis. Tapi jutaan itu gak ada artinya dibanding satu orang ini berubah dan mau cinta sama Tuhan Yesus. Bangun hubungan, kita mesti mahir dalam hal ginian. Mahal juga ya Pak. Ingat, Yesus mau cuman hubungan sama saudara dan saya. Dia bayar dengan harga yang mahal. Pakai darah dan nyawanya sendiri. Demi hubungan, yang masih kerja pasti tahu. Ya, seorang bos mau networking sama company sebelah. Diajak makan, bayarnya dari koceknya sendiri. Demi sebuah networking terjadi. Hubungan itu mahal. Nah sayangnya iblis lagi kerja keras. Untuk banyak orang hanya mentingin diri sendiri. Dan bangga jadi antisosial. Enggak. Tuhan mau saudara dan saya mahir dalam membangun hubungan. Mahir menerima perbedaan. Nanti lihat janjinya Tuhan Yesus akan terjadi dalam hidup saudara. 2 orang bisa sepakat, bisa menerima perbedaan. Doa mereka akan dijawab sama Bapa yang di surga. Doa-doa kita akan jadi doa-doa yang powerful. Amin saudara. So berkomunitaslah, mahirlah dalam membangun hubungan. Saya percaya saudara akan makin melihat rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara. God bless you all. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Saya minta Dave